Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini melanjutkan materi dari pengantar dasar matematika sebelumnya. Kita masuk ke bab baru mengenai aljabar fungsi. Di sini, untuk aljabar fungsi itu sendiri akan didalami lebih lanjut pada mata kuliah di semester 2, yaitu mata kuliah aljabar rendah. Yang pertama, operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar pada fungsi yang akan dijelaskan di sini adalah meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bab mengenai fungsi. Jika ada suatu fungsi f ataupun fungsi g, di mana kedua fungsi tersebut adalah fungsi yang terdefinisi pada bilangan real, maka keempat operasi di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi f ditambah fungsi gx itu akan sama dengan fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Yang kedua, fungsi f dikurangi gx akan sama fungsi fx dikurangi fungsi gx. Yang ketiga, perkalian dari fungsi f kali gx akan sama dengan fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx. Dan yang keempat, fungsi f per gx akan sama dengan fungsi fx dibagi fungsi gx, di mana jika untuk pembagian ini atau bentuk pecahan, maka nilai penyebutnya atau gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan untuk operasi pemangkatan dengan pangkat bulat akan mengikuti aturan operasi perkalian. Adapun penjelasan tentang tata caranya akan diuraikan pada contoh soal berikut ini. Yang pertama, jika diketahui fungsi fx sama dengan x plus 2 pangkat 2 dan fungsi gx adalah 2x plus 4 pangkat 2, maka tentukanlah hasil dari a. Penjumlahan fx plus gx, b. Perkalian fx kali gx, dan c. Pembagian fx per gx. Ini adalah langkah urutan penjawabannya. Ya, yang untuk pertama fx plus gx, maka kita masukkan dulu nilai fx-nya ditambah nilai gx-nya. Karena kedua-duanya berbentuk kuadrat, maka kita selesaikan dulu pangkat 2-nya. Ya, yaitu x plus 2 dikuadratkan plus ini 4 dapat dari 2x plus 4 dikeluarkan angka 2-nya karena sama-sama punya angka 2 ya. 4 dikalikan x plus 2 pangkat 2. Nah, karena keduanya sama bentuknya itu x plus 2 pangkat 2, maka boleh dioperasikan seperti ini. Hasilnya 5 dikali x plus 2 tutup kurung pangkat 2. Atau kalau mau dijabarkan juga boleh. Berarti 5 dikali x kuadrat plus 4x plus 4. Tinggal nanti hasilnya berapa dihitung. Itu boleh. Yang kedua, fx kalikan gx. Kita masukkan kembali nilai fx-nya dikalikan nilai gx-nya. Prosesnya sama karena untuk gx ada bilangan 2 yang bisa kita keluarkan dari kurung. Maka menjadi 2 dalam kurung x plus 2 tutup kurung kembali pangkat 2, akan sama dengan 4 kali 1 adalah 4, lalu dikalikan x plus 2, pangkatnya karena perkalian, yang tadinya pangkat 2 dikali dengan pangkat 2, maka pangkatnya dijumlah ya, karena untuk a pangkat n dikalikan a pangkat m akan sama dengan a pangkat m plus n. Maka di sini hasil fx kali gx-nya adalah 4 dikali x plus 2 pangkat 4. Yang ketiga, untuk fx plus fx per gx akan sama dengan x plus 2 pangkat 2 per 2x plus 4 pangkat 2. Kita perhatikan di sini penyebutnya atau pembaginya. 2x plus 4 kita keluarkan bilangan, ini bukan seperti yang tadi di atas ya. 2x plus 4 pangkat 2 kita keluarkan angkanya menjadi 4 dikalikan x plus 2. Dalam kurung pangkat 2. Karena bilangan yang dalam kurung ini, baik pembilang dan penyebutnya sama, begitupun dengan pangkat-pangkatnya juga sama-sama pangkat 2, maka bisa kita sederhanakan. Yaitu nilai pembagiannya adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah 1/4. Yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 2x plus 6 per x min 4. Dan fungsi gx-nya adalah 2x min 8 per x plus 3. Maka tentukanlah hasil dari a. fx min gx, b. fx kali gx, dan c. fx per gx. Untuk pengurangan, karena fx dan gx bentuknya pecahan, dilihat ya. Bentuknya pecahan, proses pengurangan, maka samakan dulu penyebutnya. Ya,
Samakan dulu penyebutnya masing-masing, berarti X plus 3 per X plus 3 itu adalah 1, karena penyebut yang di sebelah kanan pembaginya adalah X plus 3. Lalu X min 4 per X min 4 adalah 1, karena penyebut yang di sebelah kiri adalah X min 4. Setelah dikalikan atau disamakan penyebutnya, diperoleh pada baris kedua, 2X plus 6 dikali X plus 3 dikurangi 2X min 8 dikali X min 4 per, nah ini penyebutnya menjadi X plus 3 dikali X min 4. Hasil perkaliannya, ini sudah bisa ya mengalikannya. Setelah dikalikan, dikurangi. Jangan lupa selalu gunakan tanda kurung agar tidak salah dalam pengoperasian tanda plus dan minusnya. 2x kuadrat plus 12x plus 18 min 2x kuadrat plus 16x min 32. Atau hasil akhirnya adalah 28x min 14 per x kuadrat min x min 12. Yang kedua, fx kalikan gx adalah 2x plus 6 per x min 4 dikali 2x min 8 per x plus 3. Nah, kalau perkalian, penyebutnya tidak perlu disamakan, tapi kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebutnya dengan penyebut. Hasil akhirnya adalah 2x plus 3 dikali 2 dikali x min 4 per x min 4 dikali x plus 3. Karena di sini perkalian dan ada faktor-faktor atau bilangan-bilangan yang bisa kita sederhanakan, yang bisa kita coret untuk pembilang dan penyebutnya, yaitu x plus 3 dengan x plus 3, x min 4 dengan x min 4, maka sisanya hanya 2 kali 2, yaitu 4. Ini khusus untuk perkalian ya, jika penjumlahan, pengurangan tidak bisa kita coret untuk pembilang dan penyebutnya. Lalu yang ketiga atau yang C, fx per gx, yaitu 2x plus 6 per x min 4 dibagi 2x min 8 per x plus 3. Karena pembagian dalam bentuk pecahan, maka suku keduanya kita balik, pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Maka 2x plus 6 per x min 4 dikali x plus 3 per 2x min 8. Sama seperti yang operasi kedua tadi, yang B, perkalian. Jika dikali dalam bentuk pecahan, maka kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah ternyata di sini ada 2 dikali x plus 3 dikali x plus 3 per 2 dikali x min 4 kali x min 4. Sehingga jawabannya adalah 2 dengan 2-nya habis atau tercoret jadi hasilnya 1. 2 dibagi 2 ini 1 ya. Sisanya adalah x plus 3 dalam kurung per x min 4 tutup kurung pangkat 2. Lalu yang berikutnya ada contoh lain nomor 3, diketahui fungsi fx 5 per 3x min 9 dan gx-nya adalah akar 2x plus 4. Tentukan daerah asalnya. Nah, karena yang diminta adalah daerah asal, maka kita lihat di sini. Untuk yang pertama, fungsi fx, jika fungsinya berbentuk pecahan, maka syarat dari pembilangnya, atau di sini kebetulan 3x min 9-nya, tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari syarat ini bisa kita gunakan untuk mencari daerah asal, yaitu 3x min 9 tidak sama dengan 0, 3x tidak sama dengan 9-nya pindah ruas jadi positif yang ke kanan, maka x tidak sama dengan 3. Maka daerah asal dari fungsi fx tersebut adalah x sedemikian hingga x elemen bilangan real, namun x tidak boleh sama dengan 3. Artinya, semua bilangan real boleh dijadikan sebagai daerah asal ke dalam fungsi fx nomor a ini, tetapi selain daripada 3. Kenapa selain daripada 3? Karena kalau x-nya adalah 3, maka nanti penyebutnya adalah 0. Karena 3 kali 3 min 9, 0. 5 dibagi 0 atau berapapun dibagi 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi. Seperti itu. Yang kedua, fungsi gx sama dengan 2 akar dari 2x plus 4. Syaratnya, jika ada bentuk akar, adalah 2x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Ini syarat ya, yaitu fungsinya harus lebih dari 0 jika bentuk fungsinya adalah akar. Maka 2x lebih dari sama dengan min 4, x lebih dari sama dengan min 2. Jadi daerah asal dari fungsi yang B atau fungsi gx adalah x demikian hingga x elemen real, x lebih dari sama dengan min 2. Nah, yang berikutnya yang ketiga atau yang C, fx dikalikan gx. Fungsi fx-nya adalah 5 per 3x min 9, gx-nya adalah akar 2x plus 4. Maka fx kali gx-nya adalah 5 dikali akar 2x plus 4 per 3x min 9. Kalau ada dua bentuk pecahan seperti ini, hasil dari operasi perkalian tadi, maka syaratnya ada 2. Yaitu syarat dari pembilangnya, syarat dari penyebutnya, gx-nya itu adalah 3x min 9 tidak sama dengan 0,
dan syarat dari penyebutnya yaitu 2x plus 4 yang dalam bentuk akar tadi ya, lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa x tidak sama dengan 3 dan x lebih dari sama dengan min 2. Sehingga daerah asalnya adalah x sedemikian hingga x elemen real, x lebih dari sama dengan min 2, dan x tidak sama dengan 3. Ada dua syarat kalau dia bentuknya pecahan seperti yang nomor C ini. Nah, sekarang nomor 4, diketahui ada fungsi fx akar 3x min 6 dan gx akar 2x min 8. Yang diminta, tentukanlah daerah asal dari A, fx, B, gx, dan C adalah fx plus gx. Silakan dicoba untuk menjawab. Jangan lupa berdoa dan dicoba semaksimal mungkin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.